Sorotan berikutnya, Saudara. Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri jalani pemeriksaan perdana di Dewan Pengawas KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka. Pak Firly jadi Pak jam 10. Anggota Dewas KPK Albertina Ho bilang Dewas KPK tak punya kewenangan untuk merekomendasikan Firly dipecat atau diberhentikan tidak hormat dari jabatannya jika terbukti melanggar etik berat. Sesuai peraturan Dewas KPK, sanksi terberat yang bisa diberikan pada pelanggar etik kategori berat adalah rekomendasi untuk mengundurkan diri. Hari ini soal pemeriksaan. Setelah diperiksa ini nanti akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itulah nanti Dewas akan berpendapat ini akan dilanjutkan ke persidangan atau bagaimana gitu. Sementara itu, usai jalani pemeriksaan Dewan Pengawas KPK, Ketua nonaktif KPK Firly Bahuri tak mau berikan keterangan. Firly keluar sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat setelah jalani pemeriksaan Dewas KPK sekitar 2 jam. Pemberhentian tidak hormat tidak ada diatur di Perdewas ya. Dewas tidak punya wewenang untuk mengusulkan kepada Presiden. Di Perdewas itu sanksi yang paling berat itu diminta mengundurkan diri ya. Nah, ya nanti kan masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Akan dilakukan hari ini langsung atau hari yang berbeda? Ya, nanti kita lihat lah ya, nanti Dewas lihat ya. Nah. Persiapannya gimana Pak? Meski sudah nonaktif jabat Ketua KPK, namun Firly Bahuri tetap dapat pengawalan saat hadiri pemeriksaan Dewas KPK. Namun pengawalnya tak sebanyak saat hadiri pemeriksaan sebelumnya. Oh iya, gue didorong Pak, sorry. Diduga terkait kasus pemerasan Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, polisi hari ini menggeledah apartemen yang berada di kawasan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mobil penyidik yang tadi terlihat sempat memasuki kompleks apartemen. Belum ada keterangan dari polisi terkait penggeledahan ini. Sementara itu, Polda Metro Jaya kembali menjadwalkan pemeriksaan Firly Bahuri Rabu esok. Firly diperiksa untuk dimintai keterangan tambahan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tim penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan di Tipikor Bareskrim Polri. Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Tipikor telah memberikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk pemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait pemeriksaan dan penggeledahan apartemen Firly Bahuri, kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat petang Nanda, rekomendasi Dewas KPK dari hasil pemeriksaan Firly hari ini seperti apa? Dan soal penggeledahan, bagaimana informasi yang Anda peroleh? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara, kalau hasil dari pemeriksaan hari ini oleh Dewan Pengawas KPK kepada Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri yang pemeriksaannya berlangsung selama 2 jam hari ini, memang disampaikan oleh salah satu anggota Dewas KPK ini terkait dengan konfirmasi kembali perkara yang saat ini menjerat dirinya. Salah satunya adalah pembahasan terkait dengan pelanggaran kode etik di mana pertemuan Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kemudian apa-apa saja, kalau informasi yang kami dapat dari salah satu anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebutkan bahwa tadi dalam beberapa isi materi yang disampaikan dan diajukan kepada Firly Bahuri ini terkait dengan pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga membahas terkait dengan sewa rumahnya Firly Bahuri yang berada di Kertanegara, kemudian juga konfirmasi Firly Bahuri atas keterangan-keterangan yang memang dirasa tidak sinkron antara keterangan dari Firly Bahuri dengan saksi-saksi lain yang sudah dimintai keterangannya oleh Dewan Pengawas KPK
KPK. Jadi artinya tadi ini sudah berlangsung dari kasus atau pelanggaran kode etik perkara yang berlangsung di Dewan Pengawas KPK yang saat ini memang tengah ditangani oleh Dewan Pengawas KPK atau Dewas KPK. Karena kalau kita bisa mengingat di sini Ibrahim, tidak hanya Dewas KPK saja yang tengah mengusut kasus dugaan pelanggaran kode etik, di pihak kepolisian juga tengah mengusut kasus perkara pidana yang menjerat Firly Bahuri, yakni adanya pemerasan yang dilakukan Firly Bahuri, dugaan pemerasan Firly Bahuri kepada ex mentan Syahrul Yassin Limpo. Jadi tadi kalau misalkan menurut penuturannya lebih dulu terkait dengan Dewas KPK, memang disampaikan sebelumnya oleh Syamsuddin Haris kembali, yang dimana kedua instansi ini memang saling berkoordinasi untuk menukar informasi. Artinya memang dari Dewan Pengawas KPK maupun dari pihak kepolisian ini sama-sama menukar informasi, baik yang perkara yang berjalan di masing-masing instansi yang setengah diselidiki masing-masing. Namun kembali untuk Dewas KPK sendiri ini fokus hanya terkait dengan pelanggaran etik saja. Artinya nanti akan ditetapkan Dewas KPK apakah ini naik tahapnya ke sidang etik ataukah tidak. Tapi kalau tadi kami merujuk atau mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Dewas KPK, Tumpah Katorangan Pangabeian, bahwa nanti ini akan dilihat kembali keterangan-keterangan saksi ini apakah sudah cukup, alat bukti apakah sudah cukup, kemudian jika memang ini semua faktor sudah cukup, ini akan dinaikkan statusnya ke tahap sidang etik. Artinya ini masih akan melihat bahwa nanti dari hasil pemeriksaan saksi, salah satunya Firly Bahuri hari ini akan dilanjutkan ke pemeriksaan pendahuluan. Nanti seluruh anggota Dewas KPK ini akan dikumpulkan untuk menentukan arah kemana nanti perkara ini akan kemudian dijatuhkan kepada Firly Bahuri. Sanksi-sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Firly Bahuri? Karena kalau kita bisa mengingat ada beberapa kategori di Dewas KPK, sanksi ringan, sedang maupun juga berat. Tadi disampaikan juga oleh anggota Dewas KPK Albertina Ho, sanksi paling beratnya adalah rekomendasi pengunduran diri yang disampaikan kepada Firly Bahuri. Nanda. Kemudian kalau kita bergeser ke perkara di Polda Metro Jaya, Ibrahim, bahwa besok rencananya Firly Bahuri ini akan kembali diperiksa dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Kalau kita bisa mengingat setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu oleh Polda Metro Jaya, ia akan kembali diperiksa ini kedua kalinya besok sekitar pukul 10 pagi di Barreskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atau keterangan kembali oleh pihak kepolisian. Ibrahim. Baik, terima kasih Nanda Aprilia untuk laporan Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta.